kawan-kawan juga tidak terjebak ya, atau bisa dikatakan kalau yang sering terdengar itu adalah jangan sampai terkena jadi cuci piringnya ya, ketika orang-orang pada pesta dan kita malah jadi tukang cuci piringnya. Jangan sampai seperti itu ya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini saya akan berbagi sedikit terkait dengan channel di keluarga Oke Saham. Nah, ini adalah kemarin ya, yang mau ikut buy close kita ada TNCA dan BCAP, dan alhamdulillah cuan besar ya di TNCA dan BCAP. Kita melihat juga di sini di keluarga di channelnya keluarga Oke Saham, ini kita berbagi informasi terkait sentimen baik bagi saham yang rajin bagikan dividen. Ini ada 20 saham dari Adro sampai dengan WSBP. Ini bisa tengok ya. Nah, ini kita tengok diperjelas lagi. Ini Adro sampai dengan WSBP, kita bisa tengok dividen per share-nya berapa. Nah, dividen yield-nya juga berapa. Nah, ini sangat menarik. Contoh nih, ini ada ITMG yang besar ya. PTBA yang cukup besar. Adro, ini saham-saham batubara nih yang bagus-bagus. Dimas juga cukup bagus ya untuk kawan-kawan perhatikan untuk dividen. Nah, di sini juga kita berbagi informasi terkait rencana right issue ya. Nah, ini kan ada right issue, ini tanggal perkiraan right issue-nya. Nah, tapi kalau kawan-kawan melihat ada berita tentang right issue, kawan-kawan harus melihat dari tujuannya ya. Nah, ini ada tujuannya. Untuk apa tujuannya? Nah, ini ada beberapa yang bagus. Contoh nih, ada SMRA, membayar utang dan memperkuat modal. Tapi menurut saya sih, ini kalau dengan tujuan yang bayar utang dan memperkuat modal, ini salah satu hal yang kurang bagus deh menurut saya ya. Begitu juga dengan Friend, ini bayar hutang. Tapi kenapa Friend beberapa hari ini naik cukup bagus ya? Kita bisa tengok sebenarnya kalau ada juga informasi ini ada di grup keluarga Oke Saham bahwa Friend ini laporan keuangannya di Q4 ini mencetakkan laba ya. Selain itu kita tengok nih nilai saham di right issue yang ditawarkan ini adalah 100. Dan harga saham Friend hari ini masih di bawah 100. Jadi nggak mungkin dong saham Friend itu bakal isunya lebih besar dari harga saham utamanya. Nanti malah nggak laku right isunya. Jadi kemungkinan memang nanti saham Friend ini akan menyentuh di kisaran-kisaran harga 100 bahkan 100 lebih supaya memancing para investor untuk yang tertarik untuk masuk di Friend untuk membeli saham dari right isunya ya di harga 100. Dan masih banyak sekali informasi-informasi yang kita berikan kepada kawan-kawan, dan ini ya, hati-hati ya, ISG round koreksi tinggi, Bursa Wall Street dan Asia koreksi lumayan sampai 1%. Jangan paksakan trading kalau tidak kondusif. Untuk pantauan M-Core, PNBS, dan TNCA. Dan alhamdulillah pagi tadi masih oke ya semua ya. Memberikan cuan juga cukup luar biasa. Nah, ini cuan. Jadi buat kawan-kawan yang ingin bergabung di keluarga Oke Saham bisa hubungi adminnya ya, atau nanti ada keterangan di akhir video ini. Hari ini perdagangan tanggal 4 Maret 2021 dan IHSG kembali masuk di area sideways-nya ya. Nah, ini kita tengok area. Nah, ini cukup kurang bagus sih karena ini juga cukup dalam juga koreksinya. Dengan volumenya juga cukup besar. Nah, ini kemungkinan ya. Ini kalau saya melihat dari IHSG seperti ini, kemungkinan besok masih akan koreksi untuk menyentuh di kisaran MA20-nya di sini. Di harga 6.248. Ini sebagai supportnya lagi ya di IHSG di MA20-nya. Jadi memang semoga besok kalau koreksi ketika menyentuh di sini kawan-kawan bakal bisa juga memanfaatkan momentum mana sih saham-saham yang biasanya recovery-nya cukup bagus. Nah, untuk mantul kembali. Harapannya seperti itu IHSG. Tapi kita masih terus optimis IHSG bakal kembali ke 6.500, bakal ke 7.000-an. Selalu optimis ya supaya kita memancarkan aura yang positif ke semua orang ya. Nah, ada beberapa saham-saham yang cukup menarik. Ini bisa kawan-kawan pantau untuk besok. Yang pertama yang saya pantau adalah ASA. Nah, di Sarana Armada ini cukup menarik. Kenapa menarik menurut saya? Kita bisa tengok ya di sini. Ini sahamnya ketika dia turun koreksi untuk menyentuh MA20-nya di warna merah ini ya. Dan hari ini juga dia mantul kembali dan ditutup cukup bagus di harga 1.345. Dengan volumenya juga cukup bagus, kita tengok di sini. Nah, ini cukup menarik deh menurut saya ya. Dia sudah mulai kembali. Nah, apakah besok bakal tinggi seperti ini? Nah, kita tengok ya. Chartnya sama seperti di tanggal 17. Nah, ini bisa diperhatikan besok untuk ASA. Ambilkan momennya ASA supaya
kawan-kawan juga tidak terjebak ya, atau bisa dikatakan kalau yang sering terdengar itu adalah jangan sampai terkena jadi cuci piringnya ya, ketika orang-orang pada pesta dan kita malah jadi tukang cuci piringnya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetap pantau dengan chart di time frame 5 menitnya ya. Kalau seandainya memang supportnya sudah jebol, keluar aja. Jadi jangan sampai jadi tukang cuci piringnya ya, biasa. Selanjutnya yang sangat-sangat menarik buat kawan-kawan adalah, nah Kalbe Pharma ini bisa dijadikan pantauan juga buat kawan-kawan. Kenapa saya melihat Kalbe Pharma ini menarik? Walaupun ini dia masih masuk di area sideways-nya yang cukup panjang ya. Nah ini turun, dia sudah mulai naik kembali. Karena di sini dia bisa kuat di atas MA50-nya ya di sini. Jadi kalau kawan-kawan yang mau invest deh atau mau swing di Kalbe Pharma, sebenarnya bisa sangat-sangat bagus juga. Selama MA50-nya ini tidak tertembus, nah MA50-nya kan ada di harga 1540. Nah, bisa antrikan di dekat-dekat situ. Nah, harapannya sih dia bisa segera ke harga 1600-an, itu terdekatnya. Dengan kalau seandainya dia turun, ya mungkin bisa jadikan MA50 ini sebagai supportnya atau MA20-nya. Ini kan dia mantul nih dari MA20. Ketika menyentuh MA20, dia kembali naik kembali. Jadi ini cukup menarik menurut saya untuk kawan-kawan pantau di Kalbe Pharma. Apalagi di sini kita tengok ya, MA5 dan MA20 sebentar lagi akan golden cross ya. Jadi bisa ditengok deh. Siapa tahu besok adalah harinya untuk Kalbe Pharma. Apalagi kalau MA5-nya menembus lagi MA50, ini sangat-sangat menarik ya, bisa diperhatikan. Jadikanlah MA50 ini di harga, atau di MA20 ini di harga 1530 itu sebagai supportnya ya. Nah, selanjutnya yang mungkin sangat menarik juga kita melihat itu adalah HMSP ya. Nah, HMSP, nih kita bisa tengok ya. HMSP, nah ini kita tengok ya. Volume besar, candle kuat. Ditambah ini dia 2 hari mencoba untuk menembus di MA50-nya dan tidak berhasil ya. Dan hari ini dia bisa tembus di atas MA50. Kalau kawan-kawan bisa tengok, nah ini juga volumenya bagus, stochastiknya juga oke, bisa dijadikan di harga 1440 atau di MA50-nya itu sebagai supportnya ya. Dan akan menuju ke berapa HMSP ini? Nah, untuk yang terdekat, kemungkinan HMSP ini akan menuju di kisaran areanya di kisaran 1500 ya. Kalau ini bisa dia terlewati di 1500 kuat, dia akan menuju ke area 1900-an. Jadi bisa deh ini kawan-kawan bisa pantau untuk HMSP selama dia masih kuat di atas MA50, ini bisa kawan-kawan spekulasi ya. Nah, kalau ngelihat dari HMSP, biasanya kalau satu sektor manggung dan kawan-kawannya juga akan ikut naik ya. Dan ini kita tengok WIM hari ini dia bisa closing di atas MA20. Ini cukup bagus karena tadinya sempat turun di harga bawah, sempat open di 775 dan closing di harga 840. Nah, ini cukup menarik sih menurut saya untuk WIM. Apalagi kalau seandainya besok dia bisa berada di atas MA5-nya di 870. Nah, ini kawan-kawan bisa HK ya untuk WIM. Untuk kelanjutannya dia untuk bisa di TP di harga 1000. Apakah nanti dia bakal kembali di harga 1000 itu untuk besok, lusa, atau minggu depan? Kita tunggu aja ya. Selama dia masih bertahan di atas MA20 ini tidak mustahil loh untuk WIM untuk kembali ke harga 1000, bahkan bisa lebih ya. Targetnya sih bisa ke minimal ke 957 lalu ke 1000. Ayo kita beli di harga bawah di 840 dan kita TP nanti di kisaran harga 960 atau ke harga 1000. Ini ya sebagai support kuatnya atau harga psikologisnya di harga 1000. Bisa lah untuk WIM ini. Nah, selanjutnya ada beberapa lagi yang cukup menarik yang bisa kawan-kawan pantau besok. Nah, satu lagi yang bisa kawan pantau besok adalah Mari. Nah, kenapa Mari sebagai pantauan saya juga? Kita tengok ya di sini ya. Dari 1 bulan ini, Mari kita tengok dia ini punya rambut atas ya. Nah, kalau seandainya dia merah, dia punya rambut besar, punya rambut. Jadi ini membuktikan sebenarnya dia ini punya pola. Ketika setiap hari dia ini kemungkinan kisaran 1-3% setiap hari dia akan naik ya. Ini kita tengok hari ini dia kalau open di 232 dan sempat naik ke harga 246. Berarti dia sempat naik tuh sampai 3%.
Nah, kemarin kita tengok ini open 224 dan tertinggi di 246. Nah, jadi 246 ini adalah resistennya ya. Nah, ini kita gariskan. Mari di 246 ini ada resistennya. Nah, besok kan hari ini closing di harga 234. Kalau seandainya besok 246 ini tembus, nah ini bakal sangat-sangat bagus ya. Kemungkinan bisa ke 300-an lah. Harapannya doanya seperti itu. Tapi kalau ngeliat polanya seperti ini, sepertinya 2-3% setiap hari bisa tercapai deh. Nah, ini bisa kawan-kawan jadikan watchlist setiap hari ya. Mari. Semoga pola ini masih terus berlanjut. Untuk mari. Nah, itu aja beberapa rekomendasi saya. Tapi saya di sini masih akan memberikan sedikit ulasan bagi beberapa saham yang hari ini cukup menarik. Yaitu adalah trio macan. Apa aja? Itu adalah Antam. Antam hari ini dia open di harga 2.520 dan closing di 2.530. Ini sebenarnya sih memang garis psikologisnya ya. Kita tengok nih, ini adalah garis yang sudah lama sekali saya buat. Di harga 2530 ini sudah saya gambarkan ya di 2530. Nah, ini kita tarik ke atas. Nah, selama dia masih bertahan di 2530, sebenarnya kawan-kawan bisa spekulasi buy. Nah, tapi kalau seandainya dia turun di 2530, kemungkinan dia akan ke 2393. Ini adalah garis Fibonacci-nya ya. Nah, ini adalah penurunannya. Ini kan kita pernah gambarkan ya. Ini adalah di 2530 nih, ini open 2530 dan ini sebagai support kuatnya, dan ini berada di harga 2530, tertahan juga di 2530. Kalau besok dia hijau atau dia bisa berada kembali di atas MA50-nya di harga 2620, ini cukup menarik untuk dia kembali naik ke atas. Tapi kalau seandainya dia besok turun, kemungkinan kawan-kawan bisa serok dia di harga 2390-an ya. Nah, ini di bawah. Nah, kalau seandainya kita melihat Antam, kita bisa tengok juga dari harga nikel. Nah, harga nikel ini memang sudah diwanti-wanti ya ketika dia turun menyentuh di bawah MA20. Nah, bisa tengok sini. Nah, memang sudah saya gambarkan kemungkinan dia bakal menguji ke MA50. Nggak taunya pas ketika dia turun, nggak kuat untuk berada di atas MA20-nya, dia langsung jebol MA50-nya dan nggak kekejar dan turun makin dalam ya. Sekarang di harga 16.215. Nah, selama dia masih di sini, ini kita tengok garis supportnya. Nah, ini adalah area demand-nya ya. Nah, ini kita tengok. Nah, di kisaran ini adalah area demand. Di kisarannya di sini kita tengok ketika garis ini adalah garis area sideways-nya untuk harga nikel. Dan dia juga tertahan di sini. Nah, kita tengok ya besok. Nah, kalau kita tengok di sini dari stochastiknya dari harga nikel ini sudah sangat-sangat di bawah ya. Nah, tinggal pantulan untuk naik kembali ke atas. Nah, kita bisa pantau di situ sambil melihat harga Antam dan juga kita bisa nengok harga nikel. Jadi kalau kawan-kawan yang punya harga Antam ya bisa tergantung ya kawan-kawan mau average down atau kawan-kawan bisa cut dulu, nanti bisa melihat ketika dia sudah mulai potensi naik kembali. Kalau kita ngomongin Antam, kita juga harus melihat kawannya, itu adalah TINS. Nah, TINS juga ini kita tengok ya, di sini dia sudah juga jebol di area MA50-nya jebol. Nah, ini kalau sebenarnya sih dari ketika dia sudah turun di bawah 2100 ini ya, ini sudah sangat tidak menarik karena dia sudah di bawah MA20. Ditambah volumenya juga besar, ini kemungkinan memang sudah banyak jualan. Terbukti 3 hari ini makin turun ya. Jadi memang kawan-kawan harus tahu kapan harus hold saham tersebut dan kapan harus berani keluar. Kalau seandainya kawan-kawan masih mencari-cari alasan untuk menahan saham tersebut, ya jangan sampai kawan-kawan malah cut-nya di bawah seperti ini. Nah, kalau kita tengok di sini ya dia sudah jebol tuh. Ini kan dia sempat MA50-nya sempat dia nahan. Nah, ini malah di bawahnya lagi ya, kemungkinan apalagi harga psikologisnya adalah di harga 2000 dan ini udah di bawah 2000. Kemungkinan apakah dia akan menguji lagi di harga 1500-an? Ya kita pantau ya. Nanti kita bakal bisa serok-serokkan ketika dia sudah membentuk support baru, apa jangan-jangan nanti dia bisa ke 1700-an ya. Ini adalah salah satu supportnya. Nah, ini kita tengok. Nah, ini harga di kisaran harga 1700-an, ini adalah supportnya. Ini ya kita tengok di sini ya, di harga 1705. Kita tunggu deh di area-area itu. Semoga bisa mantul kembali untuk TINS. Nah, satu lagi yang dari trio macan adalah Inco. Nah, Inco juga memang sudah
jebol dari MMA besarnya ya. Di sini adalah dia sudah turun di bawah 6.000 nih. Sebenarnya areanya adalah di 6.000 dan sekarang udah turun lumayan ya di harga 5.500. Nah, apakah dia akan mantul kembali di harga 5.200? Ini kita garis ya. Nah, ini dia ketika di harga 5.225 ini 2 kali dia mantul ya. Nah, jadi kawan-kawan besok coba deh tes kalau seandainya Inco dicicil, dites aja di 5.525 atau 5.550 deh. Nah, itu diantri di situ, siapa tahu nyentuh di harga tersebut lalu mantul kembali ya untuk Inco. Karena di sini dia mantul dari harga tersebut. Nah, bisa diperhatikan walaupun di sini juga adalah volume besar, jadi kemungkinan sih besok masih bakal turun ya menurut saya. Jadi bisa diantrikan deh di 5.525 sampai 5.550. Nah, itu aja review saham-saham dari kita dan juga rekomendasi saham yang bisa kawan-kawan pantau. Nah, bagi kawan-kawan yang ngebet bisnis saham dan juga masih bingung untuk analisa dan masih bingung nih apa yang mau dilakukan di bisnis saham, ayo belajar bersama kita supaya kawan-kawan punya pegangan untuk berbisnis saham ya. Ini kita ada kelas di tanggal 13 Maret dan 27 Maret 2021. Registrasi kawan-kawan bisa tanya di admin di WA 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Nah, ini adalah sedikit gambaran dari diskusi keluarga Oke Saham dari tadi pagi ya. Baik close kemarin sore ya TNCA dan alhamdulillah bagus. TNCA dan M-Core, ISAT, BBKP semalam kita bahas ya. TNCA, BCAB mantap. BBKP semalam dibahas ya, ISAT juga jangan sampai lolos dan alhamdulillah juga masih kebagian. M-Core, BBKP, alhamdulillah ikan TP di 200 sudah cukup. Nah, ini alhamdulillah ya. Ikan yang ikut saya hold dari harga 100 sudah cuan 100% ya. Nah, dan saya juga sudah jual di harga 190-an tadi. Nah, ISAT mantap. Wah. Dan di sini memang banyak sekali ya. Nah, BABP dan lain-lain. Jadi memang kawan-kawan di sini adalah sudah mulai bisa mandiri ya kawan-kawan yang sudah belajar di kelas belajar Oke Saham. Kawan-kawan bisa juga mendiskusikan dari strategi dan juga money management yang kawan-kawan gunakan sehingga kawan-kawan bisa survive ya di bisnis saham. Nah, harapan saya semua kawan-kawan yang ikut di kelas keluarga Oke Saham nanti sudah bisa mandiri ya untuk berbisnis saham. Nah, jadi kalau kawan-kawan bisa mau ikut di kelas belajar Oke Saham, bisa tanyakan ke adminnya ya. Adminnya di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftaran kawan-kawan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.